Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iit Pripai dari SMKN 1 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik kucing. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam Mbak Iit. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Iit. Hari ini saya sangat senang dan bersemangat karena hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan rekan kerja saya nih Pak. Baik, Bu Putri. Pada hari ini sebelum Bu Putri melakukan coaching dengan teman Ibu Putri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Pertama, saya mengingatkan kembali tujuan dilakukannya supervisi pada hari ini. Saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing yang Ibu lakukan. Adapun rubrik penilaiannya mengacu pada indikator pertama, apakah sesuai dengan tahapan Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana kompetensi coaching yang Ibu lakukan pada hari ini dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang ketiga, saya ingin melihat prinsip coaching yang Ibu lakukan. Dan yang kelima dan yang keempat adalah respon dari kucing. Baik Bapak, terima kasih sudah mengingatkan saya terkait tujuan pelaksanaan supervisi kali ini. Dan saya sangat menyetujui atas rubrik penilaian yang sudah Bapak ajukan tadi. Saya sepakat untuk melakukannya. Baik. Kira-kira selain rubrik penilaian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu, Bu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selama percakapan ini? Baik, tentunya dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, khususnya kompetensi coaching. Mulai dari yang pertama adalah kesadaran penuh, Pak. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Putri, dari beberapa kompetensi yang tadi disebutkan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, menurut saya pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena nanti melalui pertanyaan yang saya lontarkan ke coach, saya berharap agar coach saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Sehingga saya tidak menjudgment, apalagi saya menggurui coach saya nanti. Sehingga pertanyaan yang saya lontarkan ini merupakan pertanyaan yang terbuka. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin dimaksud pada percakapan kucing hari ini? Tentunya ketika coaching, indikatornya yaitu ketika coach saya sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya secara sendiri, lalu mengeluarkan ide-ide yang baru dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki pada coach saya, Pak. Baik Bu, sekian pra-observasi sebelum dilakukan coaching kali ini. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak, semoga coaching hari ini berjalan lancar seperti apa adanya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Baik, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Nelly, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Putri. Bu Nelly, saya perhatikan kok terlihat resah dan bingung nih. Ada yang bisa saya bantu? Bu Putri kalau diceritakan ya memang ya saya tuh dalam keadaan bingung begitu. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ini makanya saya datang ke sini tuh untuk bertemu dengan Bu Putri. Ya mudah-mudahan sih ada secerca harapan ya mendapatkan suatu solusi dari Bu Putri. Bagaimana permasalahan saya ini bisa diselesaikan begitu Bu Putri. Baik
Baik Bu Nelly, berarti tujuan dari percakapan kita kali ini menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Nelly rasakan hari ini ya Bu ya. Bu, tapi bolehkah untuk kali ini saya meminta izin ke Bu Nelly untuk mengambil rekan saya untuk melihat, mengobservasi dan mensupervisi kegiatan kita hari ini, boleh? Boleh Bu Putri, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah Bu Nelly, silahkan Ibu ceritakan yang Ibu rasakan hari ini Bu. Baiklah Ibu Putri, saya akan menceritakannya. Bu Putri, saya itu kan memiliki suatu amanah ya dari kepala sekolah. Saya itu sebagai pembina pengembang kurikulum. Kamu Putri sangat paham ya, yang namanya kurikulum itu adalah suatu jantungnya sekolahan, begitu kan. Tapi saya mengalami suatu kendala nih. Saya juga kan ikutan CGP ya, pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam CGP itu juga kan banyak tugas yang harus saya lakukan. Kemudian di dalam kurikulum atau agenda kurikulum itu kan ada pengembangan potensi guru gitu. Nah kemarin itu sempat ada kegiatan untuk ada IHT nih Bu Putri. Nah tapi ketika IHT, nah jadwal di PGP pun saya harus rukol. Nah rukol itu kan harus tatap muka ya, dan saya juga kan harus fokus karena saya ingin mendapatkan suatu materi dari rukol tersebut. Kira-kira bagaimana ini, maksudnya saya harus yang dilakukan tuh yang mana, apakah saya PGP terlebih dahulu ataukah mengenai tentang kegiatan di sekolah begitu. Baik Bu Nelly, berarti kalau yang saya tangkap ini ada dua kegiatan yang bersamaan gitu ya Bu waktunya. Nah, menurut Bu Nelly nih, apa nih yang mempengaruhi hal tersebut sehingga menjadi kegelisahan Bu Nelly rasakan? Nah, begini Bu Putri, kebetulan juga di IHT tersebut saya menjadi narasumber begitu. Nah, yang namanya jadi narasumber, saya kan harus mempersiapkan semua materi kan. Betul, Nah, betul. setelah mempersiapkan materi, kemudian mempersiapkan mental juga ya. Nah, kebetulan rukol juga kan sangat penting bagi saya karena itu adalah tugas dari pendidikan guru penggerak gitu. Hambatannya yang nggak bisa kedua-duanya dilakukan gitu loh dalam waktu yang bersamaan gitu. Baik Bu Nelly, berarti kalau begitu nih menurut Bu Nelly idealnya bagaimana seharusnya? Nah, Bu Putri, yang saya inginkan atau idealnya, saya sih menginginkan dua-duanya kan pasti berjalan dengan lancar ya. Baik itu kurikulum, maksudnya kegiatan program kurikulum maupun dari PGP. Nah, yang saya inginkan juga bisa nggak ya kira-kira jadwal itu bisa diubah begitu. Jadi semuanya berjalan dengan baik gitu, PGP berjalan, program kurikulum juga berjalan gitu. Iya, keinginannya kan dua-duanya berjalan dengan baik. Nah, itu kan kondisi idealnya ya Bu ya. Untuk kondisi saat ini kan dapat dikatakan belum ideal. Betul. Jika saya punya rentang nih Bu dari 1 sampai 10, maka kondisi Bu Nelly saat ini ada di nomor berapa nih Bu? Kalau saya memperkirakan masih di skala 7 ya Bu Putri, karena saya belum ada kepastian apakah boleh diundur si jadwal tersebut, jadi antaranya entah itu rukol, tapi kayaknya rukol nggak mungkin deh ya karena itu dari pusat. Tapi saya berharap sih ya kalau misalkan program di kurikulum itu bisa diundur gitu jadwalnya, tapi saya sempat mendengar kemarin nggak bisa diundur gitu karena kalau diundur kegiatan berikutnya itu akan bentrok lagi karena sudah terjadwal dengan runut begitu loh Bu Putri, begitu makin pusing saya. Baik Ibu, nah dari kegelisahan Ibu nih, apa Ibu punya cara gitu yang akan Ibu lakukan untuk mencapai situasi agar sesuai yang Ibu inginkan? Ada nggak nih Bu? Aduh, apa ya? Kalau saya sih berpikiran gini Bu Putri, saya sih pengennya cerita dulu gitu ya, terutama kepada wakil kurikulum yang berikan penugasan kepada saya kan menjadi narasumber. Jadi ingin terbuka menceritakan bagaimana nih gitu situasi seperti ini. Saya pun juga punya tugas yang lain kan ya di program guru pendidikan guru penggerak tersebut gitu kan. Nah ini juga bersamaan. Jadi saya berencana gini, si jadwal tersebut agak diundur gitu loh, dikit jamnya karena kan pastinya ya di awal itu kan ada pembukaan dari pengawas ya kan, biasanya seperti itu ya kalau IHT. Nah agak mengulur waktu begitu Bu Putri, jadi akhirnya saya menyiasati dengan cara saya ngobrol dulu dengan wakil bagaimana kalau misalkan saya memberikan masukan seperti itu begitu, agar paham lah gitu, saya memahami sama-sama keduanya juga kan penting ya Bu Putri begitu. Baik Ibu, nah menurut Ibu nih pasti Ibu punya sebuah kekuatan
yang dapat Ibu jadikan sebuah solusi agar tujuan yang Ibu inginkan ini tercapai? Ada nggak nih Bu kekuatan Ibu nih? Kekuatannya saya yakin ya, kalau misalkan berkomunikasi dengan baik, maksudnya ketika saya memiliki suatu permasalahan, saya utarakan gitu kan. Kalau diutarakan dengan komunikasi yang baik, otomatis yang menerima keluhan saya gitu, yang diutarakan oleh saya mungkin akan memahaminya. Jadi ada komunikasi gitu. Jadi berarti komunikasi yang baik ya Bu ya. Betul. Tidak kita pungkiri ya Bu, setiap perjalanan pasti akan menemukan hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira menurut Ibu dari cara pandang Ibu nih, ada nggak ya sesuatu kondisi ini yang akan menjadi hambatan atau penghalang Ibu nih ke depannya? Ya gini Bu Putri, kalau misalkan saya tidak berkomunikasi atau menanyakan tentang jadwal tersebut, ya bisa nggak diundur, ya pasti kan keduanya nggak akan bisa terjadi kan. Otomatis saya memiliki hambatannya itu, jangan sampai saya tidak berkomunikasi gitu loh. Jadi tetap saya harus memiliki suatu komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan waka, kemudian juga dengan fasilitator penting juga gitu kan. Ya mau tidak mau kan di antara kedua kegiatan tersebut harus ada penjelasan bagaimana gitu kan dengan kondisinya, karena kan saya satu, nggak mungkin belah kan Bu Putri. Gitu itu makanya paling itu ya, jangan sampai tidak terjadinya suatu komunikasi. Berarti komunikasi ini sangat penting ya Bu ya. Ya betul. Bu Nelly, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu memiliki ide atau rencana gagasan ke depan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Saya sebetulnya ada gagasan ya Bu Putri, ke depannya jika ada permasalahan seperti ini lagi ya, saya bertemu dengan permasalahan seperti ini, saya itu harus segera gitu kan menyelesaikan permasalahannya, karena kan nggak bisa dinanti kan. Suatu permasalahan itu pasti ada solusinya, itu sejatinya pasti begitu kan. Jadi harus segera. Nah, kalau gitu, hal apa saja nih yang harus Ibu persiapkan untuk melakukan gagasan Ibu ke depannya nih? Pertama saya harus berkomunikasi secepatnya ya, baik itu kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan juga kepada fasilitator gitu Bu Putri. Nah, jika rencana itu hanya dipikirkan, maka tidak akan berhasil kan Bu. Nah, maka rencana itu harus dilaksanakan. Kira-kira kapan nih Bu Nelly mau melaksanakannya? Harus cepatnya ya Bu Putri, karena kan waktu bergulir. Sedangkan kalau misalkan besok gitu kan, ya harus saat ini juga gitu. Saya bertemu dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan juga kalau bisa kan option yang keduanya itu tadi ya, berbicara kepada fasilitator bagaimana baiknya Bu. Baik, berarti secepatnya ya Bu ya. Nah, ada nggak nih Bu indikator keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu buat nih? Apa nih indikatornya? Bu Putri, kalau indikator udah jelas kalau misalkan keduanya program tersebut berjalan dengan lancar kan ya kegiatan di sekolah berjalan lancar, PGP saya pun tidak terhalang gitu kan, tetap dua-duanya berjalan gitu. Baik, keduanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau begitu siapa saja nih yang akan Ibu Nelly ajak untuk bantu Bu Nelly menjalankan rencana Bu Nelly? Yang jelas ya Bu Putri, di awal kan saya tadi sudah bilang saya akan meminta waka bagian kurikulum itu kan bilang dulu kan, saya berkomunikasi dengan dia bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya begitu. Otomatis saya minta dukungan dari dia dulu, otomatis juga nanti kan waka bidang kurikulum itu akan menyampaikan kepada ibu kepala sekolah gitu. Kalau rencana itu maksudnya tidak berhasil, saya akan rencana yang keduanya itu ke fasilitator. Kira-kira Pak bisa nggak kalau misalkan saya itu misalkan ya bisa izin dulu atau nggak on-cam gitu lah diri sementara gitu ya, nggak lama-lama sih gitu. Kalau diizinkan ya boleh saya laksanakan, kalau nggak berarti rencana yang pertama gitu. Baik, kalau gitu komitmen Bu Nelly bagaimana nih terhadap rencana yang sudah Bu Nelly rancang? Komitmennya ya harus kuat ya, maksudnya yang namanya pelajaran kali ya, kitanya harus saling memahami juga. Ibu tolong dong gitu kan kepada kepala sekolah ya, saya juga kan punya kewajiban yang lain ya sebagai peserta jalur penggerak gitu kan, dan juga saya memang mengetahui atau memahami kewajiban saya sebagai pembina pengembang kurikulum. Jadi ya setidaknya saling memahami gitu loh antara semua kedua belah pihak lah. Baik Ibu, ini hampir di sesi terakhir kita nih Bu. Dari awal sampai sekarang, kira-kira apa yang dapat Bu Nelly simpulkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya alhamdulillah sih Bu Putri, dengan curhat ya atau enggak maksudnya mengutarakan isi hati permasalahan yang terjadi
kepada Bu Putri itu, jadi saya agak lega gitu kan. Ternyata ada juga yang maksudnya dengan banyak yang memberikan pertanyaan berbobot tadi ya, saya jadi berpikir oh iya ada idenya nih rencana seperti ini. Jadi kepikiran lah ibaratnya oh apa yang harus saya lakukan gitu, mana yang lebih diawalkan, maksudnya yang lebih didahulukan mana kegiatannya gitu. Baik, menurut Ibu, apakah tujuan dari percakapan kita ini sudah berhasil tercapai, Bu? Alhamdulillah sih Bu Putri, saya maksudnya tadi tuh ya saya lega ya. Jadi akhirnya saya ada secercah harapan, oh apa yang harus saya lakukan gitu ke depannya. Baik, Alhamdulillah Ibu, semoga dari percakapan kita kali ini dapat memberikan solusi atas permasalahan Ibu. Dan yang paling penting adalah rencana akan tetap rencana, tapi yang paling baik adalah melaksanakannya ya Bu. Terima kasih ya Bu Putri, insya Allah sih akan saya laksanakan dengan baik. Sama-sama Ibu Neri. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Iip. Baik Bu, jika diamati tadi antara Bu Putri dengan Bu Nelly, saya lihat Bu Putri sudah melakukan coaching dengan Bu Nelly luar biasa. Alhamdulillah Pak Iip, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nelly. Alhamdulillah lancar nih Pak. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang apa yang sudah Bu Putri lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaiannya? Baik Pak, jika saya amati, saya rasakan tadi ya Pak ya, ketika coaching saya sudah melaksanakan alur tirta Pak. Mulai dari tujuan, saya mulai identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tak lupa juga dalam proses coaching tadi, coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Baik. Menurut Bu Putri, apakah yang membuat Ibu menilai demikian? Kalau saya lihat, saya tadi, menurut saya mendengarkan dengan penuh. Jadi kesadaran penuh ketika coaching saya lakukan. Lalu yang kedua adalah saya mendengarkan aktif ketika coaching saya menceritakan permasalahannya. Dan yang terakhir, saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga coaching saya ini menemukan solusinya Pak. Baik. Jika diperkenankan, bolehlah saya menyampaikan catatan hasil observasi pengamatan berbasis data yang telah saya lakukan saat supervisi tadi. Sangat boleh Pak, sehingga saya menjadi tambah berpengalaman atas hasil observasi Bapak Pak. Baik. Saya akan coba. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data pada proses coaching tadi. Saya mengamati tadi pada saat mengidentifikasi masalah, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi. Itu sudah baik, sudah sesuai dari standar yang diuju. Bagaimana pendapat Bu Putri mendengar ini? Alhamdulillah, berarti coaching tadi saya berhasil gitu Pak ya, walaupun memang masih banyak evaluasi untuk saya jadikan penyemangat kegiatan coaching selanjutnya nih Pak. Baik, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu. Misalnya tadi saat menanyakan ide atau rencana aksi pada Puci, saya mengamati Bu Putri hanya sebatas satu ide saja, yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar seharusnya Puci dapat menggali ide-ide yang lebih dari yang disampaikan tadi. Bagaimana menurut Bu Putri? Baik Bapak, ini menjadi catatan untuk saya. Berarti nanti ketika saya coaching lagi, tidak hanya satu ide saja, tapi mungkin nanti beragam ide dari coaching akan saya bantu ajukan gitu ya. Baik. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayangkan Bu Putri lakukan untuk meningkatkan performa di area yang ini? Apa yang dikembangkan kompetensinya berdasarkan coaching tadi? Baik, berarti nanti ke depannya saya akan lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi Pak, khususnya di bagian rencana aksi, sehingga coach dapat menemukan solusi-solusinya sendiri atas permasalahannya begitu. Baik. Kalau boleh tahu kapan ya Bu Putri melakukan tersebut dan rencananya bagaimana? Dan kira-kira butuh bantuan siapa lagi ya ke depannya?
Baik, secepatnya Pak, mungkin setelah coaching ini, mungkin besok atau minggu depan saya akan melakukannya lagi, dan tentunya saya akan melibatkan lebih banyak pihak lagi agar saya lebih memiliki kemampuan coaching saya Pak. Baik. Ibu sangat hebat sekali. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik dengan pengalaman coaching yang tadi dilakukan. Terima kasih banyak Pak. Semoga dengan umpan balik dan supervisi dari Bapak menjadi umpan balik untuk saya agar saya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama Ibu. Sukses selalu.